Hai rekan-rekan, topik hari ini yang cukup menarik dan masih cukup menarik adalah seputar mulai adanya hepatitis akut misterius. Nah, hepatitis ini mulai terjadi di Eropa, kemudian menyebar ke beberapa negara di Asia. Nah, dikatakan misterius karena sampai sekarang virus ini tidak diketahui apakah jenisnya. Selama ini kita mungkin mengenal jenis virus hepatitis seperti A, B, C, D, dan E. Tetapi virus itu tidak termasuk di dalam virus akut ya, hepatitis akut misterius ini, sehingga masih disebut dengan kata-kata misterius. Dan rekan-rekan, ternyata hepatitis ini cukup hebat dan menimbulkan kematian, kegagalan hati. Salah satu faktor yang menyebabkan kematian atau kegagalan hati karena timbulnya gejala yang disebut dengan encephalopati hepaticum. Nah, gejala-gejala yang encephalopati hepaticum ini seperti apa sih, supaya kita bisa mewaspadai ini apakah hepatitis akut ini sudah menimbulkan gejala yang mungkin bisa menimbulkan kematian. Pertama, gejalanya bisa cemas, kemudian pasiennya mudah marah, bingung, kemudian pikun, mengantuk, kemudian suasana hati atau mood si pasien itu berubah-berubah, lemas, lesu, dan tidak bertenaga, memiliki gangguan di dalam keseimbangan dan koordinasi antar organ tubuhnya. Kemudian kewaspadaannya mulai berkurang, kemudian mengalami masalah pada tidurnya dan bicaranya yang mulai cadel. Kadang-kadang gejala kuning nampak pada pasien dengan gejala encephalopati hepaticum. Matanya kalau kita lihat di daerah skleranya itu nampak kuning, kencingnya kuning sekali, kemudian buang air besarnya nampak warnanya agak pucat. Sebenarnya gejala itu muncul gara-gara gangguan fungsi hati yang terjadi pada orang yang mengalami infeksi hati ya. Orang yang memiliki resiko seperti ini biasanya terjadi pada orang-orang yang terinfeksi virus hepatitis, kemudian mengalami dehidrasi, kemudian makan terlalu banyak protein, kemudian terjadi pendarahan pada saluran pencernaannya seperti di usus, di perut maupun di daerah kerongkongan. Pasien yang mengalami infeksi juga gampang sekali mengalami gejala encephalopati hepaticum, gangguan ginjal, kekurangan oksigen, mengalami gangguan keseimbangan elektrolit, dan orang-orang rekan-rekan yang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, mengkonsumsi alkohol, obat penenang, atau analgetik juga gampang mengalami keadaan yang disebut dengan encephalopati hepaticum. Jadi rekan-rekan yang mungkin terinfeksi virus hepatitis misterius ini, jika nampak gejala-gejala yang tadi dokter sebut, itu sebaiknya melakukan pengobatan yang merupakan keadaan emergensi ini. Pengobatannya ditujukan adalah terhadap faktor pencetusnya. Pertama, dietnya harus diperhatikan. Dietnya itu dengan mengurangi mengkonsumsi protein agar protein itu kalau diolah oleh bakteri di usus, dia akan menjadi amoniak. Nah, amoniak ini harusnya diurai oleh hati yang baik untuk dikeluarkan ke dalam feses. Tetapi pada keadaan encephalopati hepaticum, yaitu hatinya gagal untuk mengurai daripada amoniak, maka amoniak ini beredar ke seluruh tubuh termasuk ke daerah otak, sehingga timbullah gejala-gejala encephalopati hepaticum. Sehingga pengobatan terhadap gejala-gejala encephalopati hepaticum ini termasuk di dalam misalnya diet yang rendah protein, kemudian
pemberian oksigen, pemberian cukup cairan, pemberian antibiotik untuk mensterilkan usus. Kalau perlu diberikan lavement agar tidak terjadi pembentukan amonia pada daerah usus sehingga pasiennya bisa melalui fase di mana tidak terbentuk amonia pada darahnya yang berakhir dengan kesadaran yang bisa saja mengalami penurunan bahkan bisa terjadi kematian. Jadi rekan-rekan, dengan mulai adanya virus hepatitis yang misterius, sebaiknya kita mengetahui gejala-gejala yang nampak mungkin pertanda bahwa penyakit ini memberat. Kemudian apa diet yang harus kita berikan pada pasien-pasien dengan hepatitis akut. Kemudian antibiotik apa yang perlu diberikan agar tidak terbentuk amonia pada daerah usus yang mengakibatkan terjadinya gejala-gejala yang disebut dengan encephalitis hepaticum sehingga pasiennya bisa kembali sehat seperti semula. Bye!